Shalom adik-adik, kita bertemu kembali di Horas, Home Online, Renungan Anak, Sekolah Minggu. Sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, yuk kita berdoa bersama. Bapa yang baik, malam ini kami ingin bersama-sama mendengarkan renungan sebelum kami tidur. Kiranya Bapa berkati kami, agar mengerti dan menjadi anak-anak yang terus taat dan setia, melakukan kehendak-Mu sepenuh hati. Bimbing kami Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan malam ini, kapal selam. Bacaan Alkitab diambil dari Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Adik-adik, pernah mendengar istilah orang Kristen kapal selam? Nah, istilah ini ditujukan buat orang-orang yang jarang sekali beribadah. Biasanya mereka beribadah dalam 1 tahun itu hanya 2 atau 3 kali saja. Seperti pada hari Natal, hari Paskah, dan ulang tahun gereja. Selebihnya mereka malas beribadah. Persis seperti kapal selam yang hanya muncul sesekali saja. Kapal selam tidak selalu muncul di permukaan air. Kapal selam bisa berbulan-bulan berada di dalam air atau dasar laut. Kapal selam muncul ke permukaan air bila ada kebutuhan saja. Hal ini mirip seperti orang Kristen yang jarang ibadah itu. Itu sebabnya disebut Kristen kapal selam. Roland, seorang anak laki-laki kelas 5 SD, sedang dibangunkan oleh mamanya di hari Minggu pagi. "Roland, ayo bangun. Sudah jam 7. Sebentar lagi mulai smo." Begitu teriak mamanya dari ruang bawah. Tapi adik-adik, Roland gak bangun-bangun juga. Ia bahkan malah balik badan dan menarik selimutnya yang sudah jatuh ke lantai, dan menutup badannya sampai kepala dengan selimut, lalu menutup kupingnya dengan bantal. Wah, ternyata Roland masih sangat mengantuk adik-adik, karena tadi malam dia baru tidur jam 4 subuh setelah main games online. Roland tentu saja mengantuk, karena dia kan baru tidur 3 jam. Pasti berat membuka mata dan capek sekali badannya. Karena saat main games kan hanya duduk-duduk lama dan hanya tangannya yang bergerak. Karena berpikir ingin menang. Roland tidak menghiraukan teriakan mamanya yang sudah berkali-kali memanggilnya dari ruang bawah. Padahal pintu kamar Roland tidak tertutup rapat dan dekat dengan tangga. Jadi pasti kedengaran sekali mamanya memanggil. Mama Roland akhirnya naik ke atas dan masuk ke kamar Roland. Karena mamanya sudah capek berteriak, tapi Roland tidak turun juga. Sesampainya di kamar, mama berteriak lagi. "Roland, mama panggil kamu berkali-kali tapi kamu gak bangun juga. Ayo, bangun. Sudah jam 7 lewat, kan jam 8 kamu harus ibadah smo." Roland pun akhirnya bangun, karena mama menarik selimut dan membuka horden, sehingga kamarnya menjadi terang. Tapi Roland berkata kepada mamanya, "Mama, aku masih ngantuk banget. Tadi baru tidur jam 4. Nanti saja ibadahnya, sore juga bisa. Lagian kan sudah lewat Natal."
jadi ibadahnya biasa saja. Gak apa-apa dong sekali-sekali gak ibadah. Palingan yang ibadah juga sedikit. Demikian Roland bersungut-sungut. Kamu ya? Masa karena bukan Natal mau gak ibadah? Apa kamu maunya ibadah hanya pas ada perayaan? Sekarang Mama tanya. Apakah Tuhan Yesus menolong kamu, mendengar doa kamu, menjawab doa kamu, menjaga kamu hanya kalau Tuhan lagi istirahat? Tuhan Yesus selalu menyertai kamu sepanjang hari selama 24 jam. Tuhan tidak hanya mendengar doa pada hari Minggu saja, atau hari Rabu saja, atau waktu Natal saja, atau siang hari saja, atau tunggu, Tuhan lagi sibuk, lagi ngantuk. Roland seharusnya tahu mengatur waktu. Saat mau beribadah, persiapan sudah 1 hari sebelumnya. Jadi gak ada itu alasan ngantuk karena baru tidur jam 4. Ayo bangun. Nah adik-adik, akhirnya Roland pun segera mandi untuk bersiap beribadah small. Tapi keadaan Roland pada saat ibadah gak sukacita. Karena dia masih ngantuk, jadi dia hanya menonton saja. Tidak mengikuti lagu-lagu pujian yang sedang dinyanyikan. Bahkan pada saat mendengarkan firman Tuhan, Roland pun tertidur. Adik-adik, kita beribadah kepada Tuhan bukan karena ada perayaan Natal, atau Paskah, atau Pentakosta, atau perayaan lainnya. Tapi kita beribadah karena kita rindu bertemu Tuhan untuk memuji Dia lewat lagu-lagu pujian yang kita nyanyikan. Dan Tuhan itu senang dipuji. Tuhan menunggu kita semua setiap saat 24 jam untuk bertemu dengannya lewat doa, lewat ibadah yang kita ikuti seperti Small dan Horas. Dan saat kita beribadah, seharusnya hati kita bersukacita. Jangan hanya karena nggak ada perayaan, lalu off juga ibadahnya. Atau kalau pas diingatkan mama atau guru sekolah minggu, baru kita ibadah. Kalau kita ibadah on off atau tempo-tempo saja, sesuka hati kita, bisa diumpamakan seperti kapal selam yang naik ke permukaan saat mau berlabuh dan selebihnya hanya di dalam laut saja, tidak kelihatan. Adik-adik, jangan seperti itu ya. Ayo, kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan mempunyai hati yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus selalu menunggumu. Selamat menyelami cinta Tuhan adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sudah mengingatkan kami lewat renungan malam ini. Tolong kami Tuhan untuk lebih rajin dan bersukacita dalam mengikuti semua ibadah. Dan kiranya hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, lindungi istirahat kami malam ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini renungan kita malam ini. Sampai jumpa lagi di Horas pada hari Rabu yang akan datang ya. Tuhan Yesus memberkati.